Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baiklah saudara-saudara teman-teman sekalian. Kita berlanjutkan pembahasan tentang Usmani ya. Tadi dijelaskan oleh kelompok kami sebelumnya. Usmani satu akan membahas lebih dalam lagi tentang Usmani. Yang pertama akan disampaikan oleh saudara Abdul Basit. Padanya kami persilakan. Jadi termasuk yang sebelumnya tadi kan sudah dijabarkan sedikit mulai dari awal Turkismani dan hegemoni mulai dari politik sosial dan sebagainya, dan mungkin sedikit parunya juga sama daerah-daerah Arab. Terus mungkin sekarang saya pembahasan makalah selanjutnya itu Turkismani II. Lalu saja setelah Khalifah Abbasiyah Baghdad runtuh akibat serangan Mongol, kekuatan politik Islam mengalami kemunduran dan yang drastis. Wilayah kekuasaannya tercabik dalam beberapa kerajaan kecil yang satu sama lain saling memerangi. Beberapa peninggalan budaya dalam peradaban Islam banyak yang hancur akibat serangan bangsa Mongol. Namun kemalangan tidak sampai di situ. Timur Leng juga memasukkan pusat kekuasaan Islam yang lain. Khalifah Utsmaniyah juga sering disebut sebagai Sultan Turki Utsmani. Sekalipun dibangun dari suatu kelompok kecil yang royal dan penguasa Seljuk, Turki Utsmani berubah menjadi sebuah raksasa politik dunia. Prestasi demi prestasi mereka lain, kendati demikian, yang paling menonjol adalah prestasi dalam bidang kemiliteran. Adapun prestasi dalam bidang keilmuan tidak tampak tokoh-tokoh yang populer. Dalam bidang keintelektualan ini, bahasa Turki tidak terlatih sehingga bisa disebut bahwa mereka bukanlah bangsa pemikir. Keadaan politik umat Islam secara keseluruhan baru mengalami kemajuan kembali setelah muncul dan berkembangnya kerajaan besar, di antaranya Turki Utsmani di Turki, Mughal di India, Safari di Persia. Kerajaan Utsmani di samping yang pertama berdiri juga yang terbesar dan paling lama bertahan dibanding dua kerajaan lainnya. Dampak jatuhnya Konstantinopel. Dengan jatuhnya Konstantinopel, maka beralih kelola riwayat kekaisaran Byzantium. Kekaisaran itu dapat dikatakan sebagai penguasa dikuasa. Belum bisa muncul negara dikuasa lain yang Kekaisaran Persia lebih dulu jatuh ke tangan Islam pada masa Umar bin Khattab pada tahun 637 Masehi. Dan jatuhnya Konstantinopel sangat berpengaruh besar bagi Turki Utsmani. Dilihat dari sudut geografis, kota itu sangat strategis karena menghubungkan dua benua secara langsung, yaitu Asia dan Eropa. Bahkan kota itu memudahkan mobilisasi pasukan dari Anatolia ke Eropa. Kota itu juga sama berabad menyimpan banyak warisan ilmu pengetahuan. Sementara dari segi agama, kota itu menjadi pusat agama Kristen Ortodoks. Yang selanjutnya yaitu zaman kemasan. Zaman kemasan Utsmani dialami pada masa Sulaiman Al-Qanuni. Wilayah kekuasaannya mencakup 3 benua, yaitu Asia, mencakup Persia, Syria, Hijaz, Armenia, Irak, dan Yaman. Terus yang selanjutnya Afrika mencakup Mesir, Libya, Tunisia, dan Aljazair. Sedangkan di Eropa mencakup Yunani, Yugoslavia, Albania, Bulgaria, Romania, dan Austria. Zaman kemasan itu ditandai dengan kemajuan ekonomi dan perdagangan, hasil pajak, dan peranannya sebagai negara penghubung antara dunia timur dan barat melalui pelabuhan-pelabuhan yang dikuasainya. Kemajuan dan perkembangan ekspansi kerajaan Utsmani yang luas
dan berlangsung dengan cepat. Itu diikuti pula oleh kemajuan-kemajuan dalam bidang kehidupan yang lain, diantaranya bidang pemilitaran dan pemerintahan. Para pemimpin kerajaan Ismail pada masa-masa pertama adalah orang-orang yang kuat, sehingga kerajaan dapat melakukan ekspansi yang cepat dan luas. Untuk pertama kali, kekuatan militer kerajaan ini mulai diorganisasi dengan baik dan teratur ketika terjadi kontak senjata dengan Eropa. Ketika itu pasukan tempur yang besar sudah terorganisir. Pengorganisasian yang baik, taktik dan strategi tempur militer Ismail berlangsung tanpa halangan. Pasca masa kepemimpinan Orhan diadakan pembaruan dalam tubuh organisasi militer. Terjadi perombakan dalam keanggotaan. Bangsa dan Turki dimasukkan sebagai anggota. Bahkan anak-anak Kristen yang masih kecil diasamkan dan dibimbing dalam suasana Islam untuk dijadikan prajurit. Yang kedua, maju dalam bidang ilmu pengetahuan dan budaya. Kebudayaan Turki Utsmani merupakan perpaduan dari macam-macam kebudayaan, diantaranya adalah kebudayaan Persia, Bizantium, dan Arab. Dari kebudayaan Persia, mereka banyak mengambil ajaran-ajaran tentang etika dan tata krama dalam istana raja-raja. Organisasi pemerintahan dan pemiliteran banyak mereka serap dari Bizantium. Sedangkan ajaran-ajaran tentang prinsip-prinsip ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan mereka terima dari bangsa Arab. Yang terakhir dari bidang keagamaan. Agama dalam tradisi masyarakat Turki mempunyai peran besar dalam lapangan sosial dan politik. Masyarakat digolongkan berdasarkan agama dan kerajaan sendiri sangat terikat dengan syariat, sehingga fatwa ulama menjadi hukum yang berlaku. Karena itu ulama punya tempat tersendiri dan berperan besar dalam kerajaan dan masyarakat. Mungkin itu dari saya. Dan selanjutnya masalah pengunduran akan dibicarakan oleh penerapan media. Oke, terima kasih pada saudara Rum. Selanjutnya saya akan menambahkan sedikit tentang Turki Utsmani. Seperti sudah dimaparkan sebelumnya, kerajaan Utsmani, Turki Utsmani ini sangat berbeda dengan dinasti atau kerajaan yang sebelumnya, seperti dinasti Abbasiyah, yang begitu yang begitu berkuasa dan kokoh dan amat baru ya. Pada masa pemerintahan dinasti Utsmani ini, di situ terdapat 3 kerajaan besar yang tadi sudah disinggung. Ada Turki Utsmani sendiri, terus ada dinasti Mongolia dan dinasti Safawi yang ada di Persia atau Iran sekitar Semarang. Kita kembali ke dinasti Turki Utsmani ya. Dinasti Utsmani ini merupakan salah satu kerajaan Islam atau dinasti yang memiliki masa waktu yang cukup panjang, yaitu sekitar 6 abad juga, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dalam kurun waktu 1200 sampai dengan 1924 Masehi kurang lebih seperti itu. Tentang sejarah antara tahun tersebut, itu merupakan masa Utsmani. Hal ini dikarenakan karena kekuasaan Utsmani merupakan periode terpanjang dari halaman sejarah Islam. Selama 5 abad sampai 6 abad, pemerintahan Utsmani telah memainkan peran yang pertama dan satu-satunya dalam menjaga dan melindungi kaum muslim. Utsmania merupakan pusat khalifah Islam yang terkuat pada masa itu, bahkan merupakan negara yang paling besar di dunia pada masanya. Sekalipun telah muncul pada tahun 1299 Masehi, namun pemerintahan ini yang ada di Turki belum menjadi khalifah. Orang-orang Utsmaniyah belum mengumumkan perkhalifahan mereka, hingga akhirnya Khalifah Abbasiyah di Kairo menyerahkan kepada mereka kekhalifahannya pada tahun 1517 Masehi. Nah, di negara-negara Arab pada masanya, pada masa kerajaan Turki Utsmani,
Kerajaan Turki Utsmani itu merupakan kerajaan yang terbesar dan paling lama berkuasa yang berlangsung selama 6 abad lebih. Ya. Pada masa pemerintahan Turki Utsmani, para sultan bukan hanya merebut negeri-negeri Arab, tetapi juga seluruh wilayah Kaukasus dan Wina, bahkan sampai ke Balkan. Dengan demikian tumbuhlah pusat-pusat Islam di Persia, terus ada Macedonia, terus di Sofia yang sekarang jadi kota Bulgaria, ada Adrianople. Nah, jadi ketika pemerintah dinasti Utsmani ini bukan hanya saja wilayah Islam yang berhasil direbut atau ditaklukkan, tetapi wilayah kawasan Eropa yang basisnya kebanyakan mayoritas adalah kaum Kristian ya, Kristen. Selanjutnya, eksistensi kerajaan Turki Utsmani ini sangat diperhitungkan oleh ahli-ahli politik Barat. Hal ini didasarkan pada realitas sejarah bahwa selama berabad-abad kekuasaannya, Turki telah memberikan kontribusi yang besar terhadap perkembangan peradaban, baik di kawasan negara-negara Arab, Asia, bahkan Eropa. Jadi seperti kita ketahui sendiri bahwasanya pada masa kerajaan dinasti Turki Utsmani ini telah banyak dilakukan semacam ekspansi atau mungkin ya ekspansi perluasan wilayah seperti itu penyerangan dan berhasil merebut beberapa kekuasaannya. Dan puncak dari perebutan kekuasaan itu perebutnya Konstantinopel yang dilakukan oleh Sultan Muhammad II atau yang kita kenal dengan Al-Fatih. Nah, itu yang terjadi ketika pemerintahan dinasti Turki Utsmani di dunia Arab. Nah, itu yang menjadi titik puncaknya direbutnya Konstantinopel dari Kaisar Romawi oleh salah satu khalifah dinasti Utsmani, yaitu Sultan Mahmud atau yang kita kenal Muhammad Al-Fatih. Selanjutnya nah, perlu kita ketahui juga bahwasanya dinasti Turki Utsmani ini dia memiliki beberapa periode dalam dinasti Turki Utsmani ini yang bisa kita katakan relatif panjang ya pada masa pemerintahannya. Ada 5 periode sejarah kekuasaan Turki Utsmani. Yaitu periode pertama dimulai dari berdirinya kerajaan dan sudah dijelaskan oleh pemaparan sebelum kami. Terus ada periode kedua yaitu ditandai dengan restorasi kerajaan dan cepatnya pertumbuhan sampai ekspansinya yang terbesar dari masa Muhammad I sampai Sulaiman I. Terus periode ketiga itu periode ini ditandai dengan kemampuan Utsmani untuk mempertahankan wilayahnya sampai lepasnya Hungaria. Namun kemunduran segera terjadi dari masa pemerintahan Salim II sampai Mustafa II. Periode keempat, periode ini ditandai dengan berangsur-angsur surutnya kekuatan kerajaan dan pecahnya wilayah yang di tangan para penguasa wilayah dalam masa pemerintahan Ahmad III sampai Mahmud III. Nah, periode keempat ini merupakan menjadi awal atau titik dari kehancuran dinasti kehancuran atau peruntuhan dinasti Turki Utsmani ya. Jadi dalam periode keempat adalah kurun waktu 1699 sampai 1838 Masehi. Terus periode kelima itu periode ini ditandai dengan kebangkitan kultural dan administrasi dari negara di bawah pengaruh ide-ide Barat dari masa pemerintahan Sultan Majid I sampai dengan Majid kedua. Nah, mungkin periode kelima ini perubahan dari sistem khilafah menjadi negara republik yang menganut ide sekuler gitu. Di sini saya akan menyebutkan tentang poin-poin dari keruntuhan atau kemunduran dinasti Turki Utsmani. Nah,
menurut Profesor Badriati, nah derajat Turki Utsmani itu mengalami kehancuran karena berbagai faktor. Nah, ini faktor-faktor dari keruntuhan dinasti Turki Utsmani. Pertama adalah wilayah kekuasaannya yang sangat luas, sehingga administrasi pemerintahan menjadi rumit dan tidak beres. Di sisi lain, para penguasanya memiliki ambisi yang besar untuk memperluas wilayah kekuasaan. Nah, ini dimulai terlihat masa kemunduran Turki Utsmani ini pada masa Khalifah Sulaiman I. Nah, itu sudah terlihat tanda-tandanya. Terus ada heterogenitas penduduk akibat menguasai wilayah yang luas. Turki Utsmani mengendalikan berbagai etnis penduduk. Heterogenitas itu memicu banyaknya pemberontakan. Nah, jadi banyak pemberontakan. Terus kelemahan para penguasa sepeninggalnya Sulaiman Al-Qanuni, Turki Utsmani dipimpin sultan-sultan yang lemah, baik dari kepribadiannya terus maupun kepemimpinannya. Akibatnya pemerintahan menjadi kacau. Terus selanjutnya ada budaya pungli atau pungutan liar semacam itu. Perbuatan pungli melemahkan kekuatan kerajaan. Setiap orang yang menginginkan jabatan harus menyuap atau membayar uang untuk jalan politik, sama kayak berarti kejadiannya sampai saat ini pun masih terjadi seperti itu. Ya. Terus merosotnya ekonomi. Nah, peperangan yang terus dilakukan membuat perekonomian merosot, pendapatan berkurang, sementara belanja untung perang terus menguras anggaran negara. Antara pengeluaran dan pemasukan tidak seimbang. Nah, terus stagnasi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan yang telah dicapai dalam ilmu pengetahuan dan teknologi telah dikembangkan para penguasa terakhir. Akibatnya Turki Utsmani kalah canggih dari segi persenjataan dibandingkan negara-negara barat. Nah, itu adalah beberapa faktor dari kemunduran atau kehancurannya kerajaan Turki Utsmani. Dan perlu kita ketahui bahwasanya dinasti Utsmani ini dipimpin oleh kurang lebih 38 orang khalifah yang pemimpin yang pernah menjadi sultan atau khalifah dinasti Turki Utsmani. Sekian makalah dari kami. Mungkin ada yang bertanya atau ya sebagainya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti kita ketahui bahwa di zaman Turki Utsmani perang Saiful Islam ya sebenarnya. Saiful Islam itu sangat penting ya, bahkan apa yang diomongkan itu bisa menjadi konstitusi buat pemimpinan Turki Utsmani. Yang saya ingin tanyakan mungkin ya, kalau tidak dari kemunduran itu kan banyak terjadi karena moral si khalifahnya itu mundur, ya kan? Bener nggak? Ya kan? Ya dari mungkin suka mabuk, suka main cewek, terus ada pungli, segala macam lah pokoknya kayak gitu. Ya tidak amanah. Ya terus tentu itu pasti diketahui oleh Saiful Islam. Ya karena secara tidak langsung Saiful Islam itu turut berperan untuk mengendalikan Turki Utsmani. Nah, pertanyaan saya, gimana tindakan Saiful Islam ketika melihat adanya dekadensi moral tersebut? Mungkin itu aja. Ketika pertanyaan, seberapa besar sih peran Saiful Islam terhadap tindakan penyelenggaraan tadi? Ya seperti tahu bahwa dalam bidang keagamaan juga di Turki Utsmani kan apa ya istilahnya memiliki kabinet-kabinet gitu. Jadi ada menteri-menterinya, ada menteri urusan keagamaan, menteri sosial dan sebagainya. Dalam hal ini kalau yang tadi untuk penyelewengan seperti korupsi, terus KKN dan lain sebagainya itu kan di sini diatur ada suatu lembaga tersendiri yaitu seperti ini lembaga keagamaan. Jadi Kementerian Agama kalau sekarang. Jadi di situ ada mufti,
di mana mufti itu memberi fatwa gitu, memberi fatwa bahwa ya pokoknya istilahnya menegur mungkin untuk masalah tindakan dan sebagainya akan ditangani oleh menteri-menteri bidang keamanan gitu. Jadi untuk menangani masalah penyelewengan ini mufti ini sebagai pemberi fatwa, dalam artian mufti bisa juga dikatakan Syekhul Islam, jadi yang berhak mengatur negara dalam bidang agama. Mungkin dari saya. Gini, maksud saya gini kan ya, contoh lah, kita ambil kalau di negara wilayah Indonesia kayak Madura gitu. Kalau apa kata kiai itu bisa jadi fatwa gitu. Kalau di daerah Madura, nah pada zaman itu juga kan zaman Turki Utsmani, apa kata Saiful Islam itu bisa jadi fatwa bagi negaranya, ya kan? Nah, sedangkan pada saat kemudian Turki Utsmani itu kan banyak penyelewengan. Nah, si Saiful Islam itu apain aja tindakannya, ngapain gitu? Maksudnya apa dia melarang gitu, dia melarang tapi kalimatnya tetap lanjut lah gitu, atau jangan-jangan si Saiful Islam itu ikut berperan andil gitu. Ini tuh yang saya tanyakan. Untuk menjawab pertanyaan Supron yang mungkin yang lebih pastinya dan jelasnya mungkin belum tahu ya Pak. Memang ini saya dapatkan ya tentang Saiful Islam. Tapi kalau dijawabnya dengan apa namanya dengan logika sendiri pasti tidak ada tidak ada tanpa bahasa, tidak ada tindakan ketika itu terjadi penyelewengan. Apalagi ini kan menyangkut dinasti ya, Utsmani yang dikenal sebagai dinasti yang besar, itulah yang terpanjang sejarahnya. Otomatis tidak menyetujui secara ilmiah, secara logika tidak suka ada pemimpin yang melakukan penyelewengan dan tindakannya pun, dan mungkin dari sisi tindakan apa yang konkret, misalkan seperti di Indonesia ini, kalau kita ambil contoh, mungkin para ulama-ulama di Indonesia ini, ulama-ulama Afrika mungkin kalau ada salah satu pemimpin yang misalkan terjadi penyelewengan, entah itu terkena kasus korupsi atau apalagi sebuah segala macam, itu akan mengajak seperti masyarakatnya mungkin melalui dakwah pembicaraan itu di media untuk tidak mengikuti pemimpin seperti itu. Jadi tindakannya salah satunya kayak gitu yang konkretnya. Jadi dia menghimbau atau dia dengan ceramah-ceramah lah, dengan dakwah kayak gitu lah kalau zaman sekarang itu. Jadi pasti itu ada suatu peringatan ya, peringatan untuk tidak mengikuti, tidak meneladani pemimpinnya itu yang masing-masing. Ini Saiful Islam yang menyatakan dari